Om Bina Mastu Namo Sidir Om Anu Bakra Ketawa yang Tumi Swata Agar Dasa Aparitasa Ubida Dewa yang Isatabit Berdeasan Apa Ibu Raksitara Diu Om Saraswati Namastu Jem Warada Kamu Rubi Sidaramon Karesyadi Sidir Bawantu Mesatu. Semoga semua halangan dan rintangan dapat kita lewati. Semoga pikiran-pikiran yang suci, gagasan-gagasan yang bijaksana datang dari segala penjuru. Semoga pikiran kita senantiasa dicerahi oleh ilmu pengetahuan yang suci. Swaha. Kalian meraja suci, Romo Mantu, dan istri yang sangat saya hormati. Yang saya hormati guru saya, orang tua, Pak Komang Biasa dari Kabupaten Jombang. Yang saya hormati Ketua PHDI Kabupaten Jombang, Pak Yudono, juga PHDI dari Tandangan, Pak Yuri. Tokoh terhormat Ibu PHDI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak sekalian. Terimalah wakil pengajari saya, Om Swastiastu. Sudah banyak yang disampaikan oleh, kalau saya manggil beliau itu guru. Guru itu artinya bapak. Jadi oleh guru saya tadi, bagaimana kerukunan itu dipertahankan. Bapak Ibu menjadi umat Hindu itu bangga atau bukan? Kebanggaan itu Pak Komang tadi menekankan, ayo kita pertahankan. Sanatana Dharma tidak saja dalam konteks agama Dharma itu akan terus kita senantiasa berada di jalan Dharma ngoten lho. Jadi apapun keadaan yang ada jangan pernah meninggalkan ajaran Dharma. Apa yang akan Ibu peroleh kalau meninggalkan ajaran Dharma? Di dalam Bhagavad Gita ayat 16 sloka 23 mengatakan, ya sasrawidin utsrija wartate kamakarata nasasidim awak nuti nasukan ngapala menggatin. Siapapun yang meninggalkan ajaran kitab suci, ya sasrawidin utsrija wartate kamakarata, hanya menuruti kama dan nafsu, nasasidim awak nuti, tidak akan mendapatkan kesempurnaan, nasukan kebahagiaan nan para negatif, apalagi tujuan kita yang tertinggi tidak akan kita dapatkan ketika kita meninggalkan ajaran Dharma. Ini Bapak Ibu, sanggup ya? Salah satu untuk mempertahankan nilai agama itu adalah tradisi dan budaya. Guru Komang tadi bilang, ayo ini dipertahankan. Karena apa? Kehancuran keluarga, kehancuran agama ketika tradisi dan budaya tidak dijalankan. Di dalam Bhagavad Gita ayat 1 sloka 40 dikatakan, kula saya pranasyati kula dharma sanatana dharma nasti kulang jam adarmo aba bawita. Baca Bhagavad Gita ayat 1 sloka 40. Ketika tradisi dan budaya sudah tidak dijalankan, kula saya kula itu warga pranasyati hancur, Dharma pun akan hancur. Oleh karena itu ayo pertahankan tradisi dan budaya yang ada di Wonosalam ini. Ya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu bangga menjadi Hindu, kita harus tunjukkan ajaran agama Hindu. Dalam bentuk apa wujudnya? Hindu kan terdiri dari huruf apa? Aksara H, I, N, D, dan U. Ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingat dengan Hindu, nanti Bapak Ibu akan kembali kepada jati diri, sopo ingsun. Ha itu apa? Kita karana. Kita karana itu nabi. Sumber dari kedamaian. Jadi kedamaian itu tercipta ketika kita eling waspada dengan diri kita. Eling marang ingsun, ingat dengan jati diri kita. Kita akan bahagia. Bhagavad Gita ayat 3 sloka 25 mengatakan, yo antas suku antar aramas tata jyotir ewaca. Ketika orang bahagia dengan dirinya, tata jyotir, cahaya sang Atman itu akan menyala menerangi setiap pikiran, perkataan, perbuatan kita. Oleh karena itu ayo kita ciptakan kedamaian, kita menjadi orang Hindu yang menciptakan kedamaian. Kita karena bagaimana caranya? Supaya kita menciptakan kedamaian, kita hormati, kita hargai siapapun. Kita boleh bangga
bahwa agama itu yang paling bagus menurut kita, ya Bapak Ibu. Tapi kita harus menghormati juga kebenaran agama lain, ya Bu Bapak Ibu. Hormati juga nggak boleh, kita boleh kan? Kita tapi jangan menganggap orang lain salah, boten. Ya Bapak Ibu. Karena kebenaran itu ada 3 dimensi. Kebenaran atau dharma, swadharma, kebenaran menurut saya pribadi, menurut Bapak Ibu pribadi, belum tentu benar menurut orang lain. Yang kedua swadharma, kebenaran menurut kelompok, menurut agama Hindu, menurut umat yang ada di jarak. Yang terakhir adalah paramadharma, kebenaran utama. Ayo kita berpikir kebenaran utama, ayo kita hargai kebenaran orang lain, ayo kita bangga dengan kebenaran kita sendiri. Tapi tidak menyalahkan kebenaran orang lain. Ya Bapak Ibu. Dengan demikian maka akan tercipta kedamaian itu. Karena apa? Kita dapat menuju 4 tujuan hidup disampaikan Guru Kopang tadi, Dharma Artha Kama Moksha, ketika kita bisa damai dengan semua alam semesta. Di dalam kitab Saras Camuscaya sloka 135 mengatakan, makanya naiwa dan masih ring sarwo prani. Apan ikan prana ngarannya, ya ikan dimitani kapagehan ikan catur warga Dharma Artha Kama Moksha. Apa artinya? Makanya perihal ikan putih, jangan sampai kalian tidak menaruh rasa cinta kasih kepada semua makhluk sarwa buta. Bukan hanya manusia, bukan hanya yang beragama Hindu, sarwa buta, binatang, tumbuhan. Kita sayangi, Pak Komang bilang tadi. Gimana kita akan dapat buah? Gimana kita akan dapat ayam kalau kita tidak mengasihi mereka, kalau kita tidak memelihara mereka? Ayo, ya. Kehidupan mereka dengan ayo tan tren sarwa. Apa ikan prana ngarannya? Karena kehidupan mereka lah yang menyebabkan kita dapat menjalankan catur warga Dharma Artha Kama Moksha. Oke Bapak Ibu, itu kita karena Bapak Ibu harus kita sebagai umat Hindu walaupun sedikit dikatakan oleh Guru Kopang tadi, ayo kita menjadi sumber dari kedamaian itu. Ya. Kemudian yang kedua apa? Ini itu apa? Idap prejenana atau pikiran ini harus dilandasi oleh pengetahuan. Ya Bapak Ibu. Ketika pikiran tidak didasari oleh pengetahuan yang suci, kita akan berbuat salah. Kita akan bertindak yang salah. Jenanam tukaj ajnanam biasa nasinam atmana tesal adi tiawa jenanam prakasaya kita parang. Bhagavad Gita Adhyaya 5 sloka 16. Jenanam tukaj ajnanam, pengetahuan itu akan melenyapkan ketidaktahuan kita, kebodohan kita. Karena pengetahuan adalah percaya seperti mata adi tiawa jenanam maka saya tidak parang, menunjukkan kenyataan, menunjukkan kebenaran yang utama. Ini Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu dapat belajar? Tidak harus di sekolah Bapak Ibu. Dimanapun kita bisa belajar. Kepada siapapun kita bisa belajar. Dunia ini adalah sekolah yang sesungguhnya. Bapak Ibu, tumbuhan, binatang adalah guru-guru kita semua. Kita dapat belajar dari itu. Bapak Ibu dapat belajar tentang tanggung jawab itu dari mana Bapak Ibu? Bapak Ibu ngerti babon? Ngerti babon boten? Urut tangga ngerti babon apa boten Bu? Babon itu pitik wedok. Nggih. Pitik itu babon. Nggih Bu. Begitu bahasa Jawa lho. Kita belajar ketulusan dan tanggung jawab dari pitik wedok ibunya ayam, ya Bu. Serius begini loh. Coba Bapak Ibu pikir, ketika ibunya ayam itu masih bertelur, telurnya atau baru bertelur satu, jagonya ngetek apa badan? Ngetek apa badan? Ngetek. Nanti aja kan babon ini ditutup dari jagonya ya. Ada babon, ada jago yang mau ngampiri, oh mesti di gelut sama dia, iya kan? Coba Ibu sekarang bayangkan, ketika telurnya sudah menetas, babonnya membawa anaknya, jagonya kemana? Nah, boleh babon? Iya, ya.
Sekarang pertanyaan, apakah babolnya meninggalkan anaknya? Nah, boten, itulah tanggung jawab. Pak Komang tadi mengutip, di mana ada wanita dihormati, di sana ada layaknya yang berpahala. Yatre nasiantu pujiante ramante tate dewata. Yatrai tastuna pujiante sarut Allah kriya. Kita manu seperti ada ayat 3 sloka 56, Bapak Ibu buka. Di mana wanita dihormati, di sana para dewa akan hadir dan memberikan wahyu nugraha pada keluarga itu. Di mana wanita tidak dihormati, tidak ada ayatnya, tidak ada karma Bapak Ibu yang berpahala. Oh Pak dia nak mengaku tak rapi loro apa telu lah apa tak? Masuk. Longgotan. Itu apa boleh berkawin beristri dua bertiga? Tidak boleh. Di dalam kitab Niti Sastra mengatakan Santosa Krisu Kartawya saudara bojane dari. Puaslah kamu dengan 3 hal. Saudara itu adalah istri atau suamimu sendiri. 1 tok. Ya Bapak Ibu. Bojane makanan yang disiapkan oleh istri kita. Tidak saja makanan dalam bentuk makan, dalam yang kita makan, tapi makanan di tempat tidur juga kita harus puas dengan istri kita, puas dengan suami kita. Boleh kita melihat rumput tetangga lebih hijau, istrinya tetangga lebih cantik, tapi kan itu ya. Oh Bapak Ibu nanti malah megang kan ngajak main megang aja Bapak Ibu sudah bicara itu. Kita harus bahagia dengan istri dan suami kita sendiri. Bapak Ibu. Dengan demikian itulah kita dapat mengetahui itu apa ketika pikiran kita dipenuhi oleh ilmu pengetahuan. Bapak Ibu. Nah kemudian yang ketiga tadi kan I, kemudian N. N itu apa? Nirmala atma, ke hati yang suci. Sang Atman itu ada di dalam hati kita. Guru Komang tadi mengatakan dia itu maha suci, Atman itu. Oleh karena itu, tapi kadang-kadang kita lupa dengan diri kita. Kenapa? Karena kita diliputi oleh nafsu, oleh keinginan. Ayo keinginan itu kita kendalikan. Tapi Pak De, aku keburu kan karena keinginan. Semua aktivitas kita didasari oleh keinginan. Tidak ada orang berbuat itu tanpa keinginan. Kita malu seperti Adhyaya 2 sloka 4 mengatakan akan hasil kriya kijet siate nehel karijet ya guru te kijet tata kama sirkes hitam. Tidak ada orang berbuat tanpa kama, tanpa keinginan. Semua yang kita lakukan karena keinginan. Tapi bagaimana kita membatasi keinginan itu? Itu kuncinya. Bapak Ibu ingin ke pura, senang ke pura, pagi jam 6 wis nang pura. Lo jam 8 tak delok, lo cek nang pura. Aku jam 11 lewat, lo cek nang pura. Jam 3 cek nang pura. Jam 5 cek nang pura, kira-kira bagus apa bodoh? Bodoh. Ada waktunya, kapan ke pura, kapan kita bekerja kan gitu. Ini kok sampai nang pura agak lama tapi akhirnya apa tanggung jawab yang lain tidak terlaksana. Oleh karena itu ayo kita berhati berpikir beralir malah ke hati kita yang suci. Dalam begini Pak Komang tadi bilang teman kita tidak bisa ngayang, ya sudah mungkin dia ada keperluan. Bantal kita sederhana, ya sudah kita terima. Karena apa? Tuhan itu tidak minta besar kecilnya. Tadi isinya Pak Komang sudah menjelaskan. Patram puspam palang toyam yomi pakyu prayo cati tat aham pakyu pakritam asnawi prayatat mana. Nomor itu selai daun setangkil bunga sebiji buah segelas air yang dipersembahkan dengan ketulusan dan rasa bakti akan Tuhan terima sebagai persembahan ini. Sekali lagi bukan besar kecilnya Bapak Ibu. Tadi anak kita juga itu 9 sloka 26. Tadi 9 sloka 27. Ayo apa yang kita lakukan kita sebagai bentuk persembahan kepada Sang Hyang. Ya karosia dasnasi ya juhosi datasia ya tapasya si kauteya dan urusan madar panal. 9 sloka 27 tadi baca oleh adik kita. Apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau makan, yatnya apapun yang engkau lakukan, tanpa berata apapun yang engkau kerjakan, lakukanlah itu sebagai persembahan kepada
Saya widi. Dengan demikian apa? Kita akan melakukan semuanya dengan tulus ikhlas. Ya Bapak Ibu, nirmala atma ke hati yang suci. Sekarang D apa D? D adalah dharma, kebenaran. Jangan sekali-kali kita meninggalkan ajaran dharma. Karena apa? Dharma ini yang mengantarkan kita menuju kebahagiaan Bapak Ibu, di alam sini maupun di alam sana. Kita boleh punya mobil 4, 10 mungkin boleh. Kita boleh punya kebun 10 hektar boleh. Kalau kita tidak punya apa-apa, kita tidak akan bisa berbagi kok. Tetapi gunakan itu sebagai untuk yatnya Pak Komang katakan tadi. Harta yang kita miliki kita bagi 3. Dana dikasih daling dharma, dana dikasih daling arta, dana dikasih daling kamo. Jadi harta itu dibagi 3. 1 bagian untuk dharma, 1 bagian untuk kama, 1 bagian untuk harta. Untuk dharma Bapak Ibu ada 7 aktivitas kalau kita melihat Braspati Tato Sloka 25. Sila yanya tapo dana prawajo biksu rewaca yoga sapi sawasena dharma siege winirnaya. Jadi untuk dharma itu ada 7. Sila, yajna, tapo, dana, prawaja, biksu, dan yoga. Di sana ada dana, persembahan, pemberian. Silahkan Bapak Ibu, tidak untuk dimakan sendiri. Nah, dharma inilah yang mengantarkan Ibu pada kebahagiaan di alam sana, tidak di dunia toh. Eka mewah suhri dharma di dano pianu yang dia sarira sama macam sarwang anyadi ya cadi. Kita pandu seperti Adya 8 Sloka 17. Satu-satunya yang mengantarkan seseorang pada kebahagiaan di alam sini maupun di alam sana adalah dharma. Sementara yang lain akan hancur, musnah bersama hilangnya badan jasmani Bapak Ibu. Bapak Ibu meninggal, mobilnya apa di bawah atau badan? Badan. Lemah Ibu 10 hektar itu di bawah atau badan? Badan. Tapi dharma itu yang dibawa. Oleh karena itu sana dharma, sana tanah dharma, ayo tegak di jalan dharma ini Bapak Ibu. Nah itu hibur D. Sekarang adalah U yang terakhir. Nopo U yang terakhir adalah upeksa. Upeksa dalam catur paramita adalah upeksa itu tidak iriati. Lihat konconnya rambutnya dicat abang aja wes iri. Konconnya rambutnya dicat abangnya wes iri. Pokoknya konconnya dua mobil dua omah, gak usah. Konconnya gaya bagel, untungnya gaya itu wes iri. Konconnya gaya ali-ali limo iri lah. Tapi di sini motor-motor kayak motor Pulau yakin nonton Bapak Ibu. Nah, sifat iri ini menyebabkan kita akan melupakan dharma. Ayo kita bahagia dengan diri kita sendiri karena apa Bapak Ibu? Apa yang kita alami saat ini, apa yang kita nikmati saat adalah merupakan pahala atas karma kita. Ini Bapak Ibu. Ada sancita karma wasana, sisa perbuatan masa lalu. Ada prarabdha karma pala, berbuat pahala atas perbuatan kita saat ini. Jadi bukan Sang Widi yang membuat Bapak Ibu menderita. Biasanya kan kalau susah wih Sang Widi lagi menguji saya. Sang Widi menguji, nggak ada Sang Widi maha menguji itu kok. Sang Widi kok maha pengasih, maha penyayang, kan begitu, melindungi semuanya. Tapi giliran senang enggak bersyukur. Aku sukses karena aku rajin kan pada semua yang terjadi itu karena Sang Widi. Di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 5 Sloka 15 mengatakan bahwa penderitaan itu adalah karena perbuatanmu sendiri. Kebahagiaan juga adalah karena ulahmu sendiri. Nah, date kasih aceh papa ngacai wasukritan itu ajenane napertan jenganan tena muhyanti jangkawa. Bapak Ibu baca Bhagavad Gita Adhyaya 5 Sloka 15. Kalau kita ingin bahagia ya kita harus rajin.
Kalau kita ingin hidup sehat, ya ayo makan sandika. Pak Komang tadi mengatakan. Dengan demikian kita akan tidak iri hati dengan orang lain. Kita akan selalu angayu bakil bersuka cita dengan diri kita sendiri. Bapak Ibu sanggup menjadi Hindu? Apa itu? Kita karena sumber kebahagiaan. Kita prejenana harus berpengetahuan, harus memiliki wawasan yang luas. Nirmala atmake, hati yang senantiasa suci. Dharma, tidak pernah meninggalkan dharma. Upeksa, tidak iri hati dengan orang lain. Dengan demikian maka Hindu akan senantiasa tegak di bumi pertiwi ini. Nah, demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Om Sarwa Sam Swasti Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Swaha, betul ya Bu ya? Om Sarwa Sam Santir Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan damai. Om Sarwa Sam Manggalam Bawantu, semoga kita dapat menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Om Sarwa Sam Purnam Bawantu, sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.